Kami masih bersama Pak Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga Asroruni Amsoleh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Pak Kamarudin, sholat Jumat juga masih ada saja yang melaksanakan, tetapi terus himbauan secara persuasif juga terus dilakukan oleh aparat bersama anggota masyarakat lainnya. Ini hal yang terbaik mungkin untuk penegakan himbauan tersebut. Demikian juga dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan tradisi Ramadan. Bagaimana kalau masih ada masyarakat yang tetap melakukannya? Kita kan berharap masyarakat dengar himbauan ini, dengar kita ngobrol pagi hari ini, mengerti pentingnya menghindari kerumunan untuk tidak terjadi penyebaran virus corona begitu. Tapi mungkin ada masyarakat yang masih ingin merayakan datangnya bulan Ramadan. Bagaimana penegakan himbauan ini dalam bayangan Kementerian Agama nantinya jika masih ada yang tidak mengindahkan himbauan dari Kementerian Agama, dari pemerintah, Pak Kamarudin? Ya, jadi himbauan Kementerian Agama kan sesungguhnya untuk mendukung, membackup, dan menguatkan kebijakan nasional, kebijakan pemerintah tentang physical distancing dan stay at home kan sebenarnya. Ya. Jadi termasuk pelaksanaan ibadah juga harus stay at home dan menghindari physical distancing. Sebenarnya poin besarnya itu di situ. Ya. Nah, oleh karena itu Kementerian Agama mensosialisasikannya ke seluruh Indonesia dengan struktur Kementerian Agama yang ada secara nasional. Kita punya cukup besar ya. Ya. Tapi sekali lagi saya kira Kementerian Agama memang tidak dalam kapasitas atau tidak memiliki kewenangan dan kekuatan untuk memaksakan himbauan ini bisa dilaksanakan. Oleh karena itu Kementerian Agama tentu bekerja sama dengan Pemda, bekerja sama dengan aparat keamanan untuk bisa bersama-sama menghimbau masyarakat kita. Kami yang menghimbau dan memberikan justifikasi dan alasan-alasan keagamaannya tentu pemerintah dalam hal ini kepolisian misalnya atau Pemda yang menegakkan atau menertibkan mereka yang tidak bisa mengikuti himbauan itu. Jadi harus ada kerjasama secara maksimal. Ya. Kami juga menyampaikan bahwa sebenarnya ya meskipun seperti yang saya sampaikan tadi memang tidak mudah, tetapi ada progres yang saya kira sangat signifikan ya seiring dengan kesadaran kolektif masyarakat kita yang semakin luar biasa. Kita lihat di hampir semua institusi, hampir semua lembaga, baik negeri maupun swasta itu memiliki satgas penanganan COVID-19 ini. Misalnya Kementerian Agama dari pusat sampai daerah kita punya satgasnya. Jadi saya kira usaha ini harus kita lakukan bersama-sama. Ya, mudah-mudahan hal semacam ini bisa terjadi. Satu lagi yang banyak menjadi pertanyaan dari teman-teman saya, bertanya kepada saya, mungkin karena saya dianggap banyak tahu atau banyak bisa berhubungan dengan banyak orang begitu. Jadi termasuk dengan Pak Kamarudin mumpung saya ketemu. Mereka kalau sholat tarawih terbayangkan Pak Kamarudin itu dilakukan di rumah karena kebanyakan dari kita juga melakukannya sudah, cuma akan lebih banyak begitu atau sepanjang bulan Ramadan. Kalau sholat Idul Fitri kan dalam himbauan hanya dikatakan ditiadakan begitu. Nanti juga Mas Niam boleh menyampaikan bagaimana sholat Idul Fitri ini pada hari Lebaran nanti. Apakah benar-benar kita tidak sholat atau kemudian bisa diganti dengan sholat yang seperti apa dan bagaimana? Pak Kamarudin lebih dulu. Ya, Mas Bayu, sebelum ke situ saya ingin menyampaikan satu poin lagi bahwa sebenarnya kami menganjurkan agar pencerahan kepada masyarakat juga dilakukan secara masif. Ya. Begitu juga pengajian-pengajian dilaksanakan secara masif tapi dilaksanakan secara virtual. Oh, online begitu ya Pak? Ya, online ya. Jadi masjid-masjid, para ustaz kita juga bisa melakukan pengajian-pengajian secara virtual agar pencerahan terhadap kepada masyarakat kita tentang Ramadan misalnya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti misalnya yang dilaksanakan oleh Masjid Istiqlal tetap melaksanakan pengajian setiap malam tetapi dilaksanakan secara virtual. Hal yang sama bisa dilakukan dan kita harapkan masjid-masjid kita bisa melakukannya tanpa mengumpulkan masyarakat kita atau warga kita begitu. Nah, terkait dengan Idul Fitri pertama tentang mudik dulu saya kira ini relevansinya sangat kuat sekali. Kami tetap berharap dan saya kira ini juga harus menjadi kesadaran kita bersama untuk mengajak masyarakat kita agar tidak mudik untuk melaksanakan Idul Fitri di kampungnya masing-masing. Tentang apakah ini dilaksanakan tentu sangat tergantung dari kondisi COVID-19 sekarang ini. Kita berharap semakin membaik, tapi jika tidak ada perubahan kondisi, ya tentu harapan kita tidak akan dilaksanakan Idul Fitri pada tahun ini. Di begitu. Oh begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengertian bahwa memang ditiadakan lebih dulu untuk kemudian orang bisa bersilaturahmi secara
virtual dulu kepada sanak keluarga kita di hari raya nanti begitu. Kalau soal mudik, koreksi saya ya Pak, kan nanti mudiknya bisa dipindah di bulan Desember ya, kalau pemerintah akan menunda libur Lebaran ini. Mudah-mudahan di bulan Desember segala sesuatunya sudah mulai normal nanti. Amin. Amin. Ya, Amin. Amin. Mas Niam, sedikit apakah akan ada fatwa-fatwa berkaitan atau khusus di bulan Ramadan ini dari MUI? Kita tahu awal kemarin sudah ada fatwa berkaitan beribadah di tengah pandemi corona. Apakah akan ada yang spesifik ke bulan Ramadan, Mas Niam, dari MUI, fatwa? Ya, terima kasih. Secara umum, panduan Ramadan itu bisa mengacu kepada fatwa yang sudah ditetapkan, 3 fatwa sebelumnya. Untuk beribadah, sholat, dan lain-lain ya, Mas Niam? Betul. Yang wajib saja dibolehkan untuk diganti dengan sholat zuhur, yaitu sholat Jumat, terlebih aktivitas yang sunnah. Nah, ada fatwa terbaru terkait dengan kontribusi keagamaan di dalam membangun at-takaful al-ijtimai, membangun solidaritas sosial. Bagaimana tanggung jawab kita untuk mempercepat proses pemulihan, proses penanggulangan, hingga proses rehabilitasi dan juga kontribusi ekses atau dampaknya, yaitu fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat dalam penanggulangan wabah dan dampak COVID-19. Nah, ini meneguhkan bahwa peranata keagamaan itu kompatibel dan solutif terhadap permasalahan sosial. Zakat sebagai salah satu ibadah mahdhah memiliki dimensi ilahiyah, wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas harta yang kita miliki, ada hak fakir miskin, ada hak mustahik. Pada saat yang sama ini bisa dibayarkan secara lebih awal sekalipun belum mencapai 1 tahun kewajiban yang menjadi salah satu syarat wajib zakat mal jika sudah mencapai 1 nisab. Untuk kepentingan apa? Kepentingan percepatan pemanfaatannya untuk fuqara wal masakin dan juga mustahik. Termasuk untuk kepentingan kemaslahatan umum. Misalnya pada saat ada kesulitan APD, kesulitan proses pengobatan di dalam mengatasi pasien COVID-19, zakat bisa didaya gunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum itu. Termasuk jelang Ramadan, biasanya orang membayar zakat fitrahnya itu di akhir Ramadan, jelang Idul Fitri. Nah, untuk kepentingan percepatan nilai manfaat ini dirasakan kepada fuqara masakin, bisa dibayarkan sejak awal Ramadan. Karena itu memang waktu yang dimungkinkan untuk dibayarkan. Mulai awal Ramadan sampai jelang Idul Fitri. Nah, ini semata untuk menunjukkan kontribusi keagamaan sekaligus solidaritas sosial kita, Mas Bayu. Oh iya. Mas Niam, saya sebentar Pak Kamarudin. Mas Niam, ini fatwanya kapan dikeluarkan? Atau sudah dikeluarkan atau belum? Ya. Fatwa ini dibahas secara intensif dan dikeluarkan baru hari Kamis kemarin. Ini sekarang proses finalisasi untuk disampaikan kepada publik. Dan hari ini pada momentum pagi hari ini baru pertama kali kami sampaikan kepada masyarakat ya. Ya, jadi ini pertama kali di Sapa Indonesia, Mas Niam mewakili MUI, fatwa ini sebentar lagi akan bisa didengarkan ke seluruh Indonesia begitu ya. Terima kasih Mas Niam. Pak Kamarudin punya tanggapan mengenai hal ini. Ini saya apresiasi sekali bahwa di bulan Ramadan ini umat Muslim bisa ikut berjuang untuk mengatasi corona soalnya. Pak Kamarudin? Ya, terima kasih sekali kepada MUI yang sudah mengeluarkan fatwa itu. Dan sebenarnya Kementerian Agama juga sudah mengeluarkan edaran. Jadi Menteri Agama beberapa waktu yang lalu sudah meminta kepada seluruh unit-unit pelaksana zakat atau pengumpul zakat seperti Basnas, LAS, dan lain-lain untuk melakukan langkah-langkah kreatif, efektif untuk mempercepat pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada yang berhak. Kami juga menghimbau untuk masyarakat bisa segera menunaikan zakatnya. Misalnya zakat mal itu tidak perlu menunggu bulan suci Ramadan malah. Kalau zakat fitrah begitu bulan Ramadan masuk bisa segera ditunaikan tanpa menunggu sampai
menjelang Idul Fitri sebagaimana yang biasa dilakukan. Kementerian Agama juga sudah melakukan itu, sudah mengeluarkan surat edaran itu minggu lalu ya, dan alhamdulillah responnya sangat luar biasa. Teman-teman di Basnas dan dengan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia juga sudah melakukan langkah-langkah kreatif untuk bisa mempercepat proses pengumpulan dan pendistribusian zakat ini agar bisa berkontribusi secara langsung meringankan beban masyarakat kita yang terdampak langsung. Oke, ya mudah-mudahan ini semua jadi niatan baik kita umat Islam di Indonesia selama bulan Ramadan, kita membantu yang kita bisa melalui zakat fitrah kita. Mudah-mudahan ini juga akan sangat membantu. Sedikit sebelum kami akhiri obrolan kita, Pak Kamarudin, sidang isbat kalau pemerintah kapan? Kalau Muhammadiyah kan memang sudah mengumumkan 24 April memulai Ramadan atau 1 Ramadan. Kalau pemerintah seperti apa? Sekalian mungkin informasi ini bisa disampaikan. Ya, insya Allah sidang isbat akan kita laksanakan pada tanggal 23 April, hari Kamis. Ya, itu ada 3 sesi yang akan kita laksanakan. Pertama diawali dengan seminar tentang Ru'yatul Hilal yang bisa diikuti secara luas oleh masyarakat kita. Di situ ada dialog juga secara live streaming, tetapi jadi secara virtual juga. Oh, jadi sidang isbatnya virtual juga ini nanti ya? Ya, jadi pertama seminar dulu tentang Ru'yatul Hilal dilaksanakan secara virtual. Kemudian setelah itu, setelah maghrib, kita melaksanakan sidang isbat. Setelah mendengarkan laporan dari seluruh Indonesia, orang-orang yang kita tugaskan untuk melaksanakan Ru'yatul Hilal, kemudian kita melaksanakan sidang isbat pada tanggal 23 itu setelah maghrib, kemudian setelah itu konferensi pers menjelang. Oh begitu, jadi semua bisa diikuti oleh masyarakat dan pemantauan hilal juga dilakukan dan laporan-laporannya semua secara virtual ke pusat di Jakarta. Baik, mudah-mudahan tanggal 23 kita tunggu hasilnya nanti, biasanya selesai sholat maghrib begitu. Bagian akhir Mas Niam, sekali lagi dengan semua merangkum himbauan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, tata cara kita beribadah selama bulan Ramadan akan berubah 180 derajat ini. Fatwa-fatwa dari MUI juga semuanya kita arahkan pada situasi darurat corona. Ini bukan situasi yang biasa, kita menghindari kita tertular dan kemudian kita menjadi carrier atau pembawa virus ini kepada orang-orang yang kita sayangi. Maka kita harus membenahi ibadah kita sepanjang bulan Ramadan. Apa yang ingin disampaikan MUI sebagai himbauan kepada seluruh umat muslim menjelang Ramadan, Mas Niam? Ya, poin pentingnya selalu ada hikmah di balik peristiwa. Amin. Jika disikapi dengan ilmu dan juga keikhlasan. Menggeser aktivitas dari masjid ke rumah, di samping sesuai dengan tuntunan keagamaan juga ada hikmah. Hikmah untuk mempererat tali kekerabatan, hikmah untuk meningkatkan agar rumah menjadi pusat ibadah dengan cahaya Al-Quran, ibadah dan lain sebagainya. Pada saat yang sama muncul pertanyaan di saya, kalau menggeser dari masjid ke rumah, apakah kemudian masjid dikunci? Saya bilang tidak. Masjid tetap menjadi pusat syiar keagamaan dengan apa? Dengan melantunkan azan sebagai penanda waktu, tetapi pada saat yang sama dihimbau untuk tetap sholat di rumah. Kemudian pusat informasi terkait dengan pencegahan COVID. Bahkan bisa jadi masjid sebagai pusat posko untuk kepentingan relawan masjid guna memastikan penanggulangan physical distancing, kemudian juga masalah-masalah sosial yang timbul di tengah masyarakat. Saya kira masjid tetap dihidupkan di dalam kerangka untuk kepentingan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang ada. Oh, baik. Insya Allah ini semua bisa terjadi dan dimengerti oleh seluruh umat muslim di Indonesia. Kita menjalankan Ramadan sambil menekan terus penyebaran virus corona. Tahun ini berbeda tetapi ada hikmahnya. Terima kasih Pak Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Mas Asrorun Niam Soleh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami berkaitan dengan menyambut Ramadan. Ada himbauan dari pemerintah, Kementerian Agama, ada fatwa-fatwa dari MUI. Mudah-mudahan kita membuka hati dan pikiran kita. Ibadah kita memang sedikit berbeda di Ramadan kali ini dan juga merayakan Idul Fitri. Tapi ini untuk yang terbaik bagi kita semua.